kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama kakak Siti Rahmah, kakak dari program studi bimbingan dan konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan Institut IKIP Siliwangi. Di sini kakak mau tahu nama kalian, boleh kan? Boleh. Nah, tapi lewat satu permainan. Satu permainannya yaitu lempar bola salju. Jadi tekniknya gini, saya lempar bola ini ke kamu nyebutin nama, kelas, sama asal sekolah. Terus selanjutnya kamu lempar, terserah mau ke siapa aja ya, biar kita saling mengenalkan. Ya, 1, 2, 3. Coba tuh. Nama saya Galuh Jati Pawenang, kelas 9, asal sekolah dari SMPN 1 Cikalongwetan. Nama saya Fajar Robi Nugraha, kelas 9, asal sekolah SMP 1 Cikalongwetan. Nama saya Nuraina Anggita dari kelas 9 asal sekolah SMP 1 Nama saya Muhammadja kelas 9 sekolah SMP 1 Cikalongwetan. Oke, terima kasih telah menyebutkan nama-nama kalian. Berarti kamu Galuh, Fajar, Nur Aina, sama Bunga kan? Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang di dalamnya tuh membahas tentang satu topik yang di dalamnya itu tentang pencegahan. Nah, tujuan dari diadakannya bimbingan ini, saya ingin kalian memahami tentang emosi diri kalian sendiri. Terus materi yang akan kita capai nanti yaitu yang pertama tentang apa itu emosi, yang kedua tentang macam-macam emosi, yang ketiga tentang proses terjadinya emosi, dan yang keempat bagaimana cara mengatasi emosi itu sendiri. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mengenal dan mengelola emosi diri. Apakah kalian siap untuk tahap selanjutnya, itu tahap inti? Iya. Siap. Oke, pada tahap ini kita akan membahas tentang mengenal dan mengelola emosi diri. Jadi yang kita bahas kali ini tentang apa itu emosi. Siapa di sini yang bisa jawab? Acungkan tangan. Bisa. Oh, boleh. Bunga. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ayo dong, siapa yang mau jawab? Fajar kau tiasa. Biasa memang mati keber. Siapa yang mau jawab? Ayo. Jadi, emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dia alami pada saat menghadapi situasi tertentu. Atau menurut Chaplin tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang oleh organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Atau kita bisa sederhanakan kembali apa itu emosi. Emosi merupakan perasaan yang muncul dalam diri kita ketika terjadi rangsangan dari orang lain atau ketika kita melihat kejadian atau peristiwa tertentu. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Siapa yang tahu di sini ada berapa jeniskah emosi atau ada berapa macam emosi? Ayo sebutkan satu-satu. Siapa yang mau? Boleh. Galuh apa? Emosi marah, jijik, sedih,
Siapa lagi yang bisa bantu Galuh? Ayo, acungkan tangan kalian. Boleh. Bahagia. Seorang Iya. takut. Iya. Senang. Bahagia. Oke. Udah luas. Jadi emosi ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada marah, ada takut, ada gelisah, ada galau, ada sedih, ada bahagia, ada malu, ada jijik juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jika kalian pengen tahu lebih lagi tentang emosi, kalian bisa menonton di HP kalian yang telah tadi saya share linknya. Coba kalian tonton dulu itu. Boleh. Oh, gitu, gitu. Nah, tuh kan di sini tuh ada beberapa jenis emosi kan. Tadi disebutin ada apa aja tadi? Yang disebutin Sedih, marah, Marah, sedih, takut, bahagia. jijik. ya, jijik. Iya. Nah kan di sini disebutinnya ada 5. Nah, di dalam film tersebut barusan yang kalian tonton itu ada juga yang mendominasi satu orang itu tuh kan si gembira ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya di dalam emosi diri kita tuh semuanya tuh bersangkut paut. Jadi nggak hanya gembira saja yang mendominasi, sebenarnya kita juga butuh sedih, butuh marah, butuh takut, butuh jijik. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak ngungkapin itu semua, nantinya bakal kependam, nantinya bakal jadi sakit hati. Kalau misalnya kita nggak nahan nangis, nanti sakit kan dada kalian, iya nggak sih? Nah kayak gitu. Nah, proses terjadinya emosi ini yang pertama yaitu adanya stimulus atau adanya rangsangan dari orang lain, rangsangan seperti rangsangan netral, positif atau negatif, terus diterima sama reseptor kita lalu ke otak. Setelah itu kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi, pengalaman, dan peristiwa yang pernah terjadi. Nah, interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Nah, perubahan tersebut yaitu seperti keluarnya air mata, terus mata merah, dada sesak, terus kayak tekanan darah kita jadi naik atau turun kayak gitu. Nah, di sini perasaan kalian hari ini tuh kayak gimana sih? Saya mau nanya itu. Senang, bahagia. Lagi bahagia? Oke, baik. Berarti kalian nggak lagi sedih kan? Nah. Semuanya bahagia. Bahagia. Terakhir kalian sedih kapan? Kemarin Gara-gara apa? lihat orang yang bisa ya tiba-tiba saya Coba dari kamu, sedihnya karena apa? Kalau mau disuntik. Oke, berarti kamu takut sama disuntik kan? Cara netralin diri kamu gimana? Coba, saya mau tahu. Kamu biasanya kalau lagi sedih atau lagi galau atau marah atau apa ya? Atau lagi kesel sama orang, kalian selalu mengatasinya tuh dengan cara apa? Main game, oke. Ada lagi yang bisa jawab? Scroll TikTok. Scroll TikTok, oke. Ngopi, oke. Musik, oke. Bisa jadi. Nah, cara mengatasi emosi itu bisa dengan cara menulis, mendengarkan musik, bermain musik, atau memikirkan hal-hal yang lebih positif lagi. Atau kalian bisa dengan sebutin tadi main game. Itu biasanya sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Biasanya kalian lebih enak sama apa meredam emosi kalian. Atau diluapkan juga bisa. Nah, kalian nangis,
ya udah nangis aja. Kalian pengen nangis aja, nggak apa-apa. Kalian nggak perlu malu atau takut, apalagi kan cowok terkadang masa cowok nangis, kan ada ucapan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa untuk nangis, itu baik loh, buat kesehatan juga baik. Nggak apa-apa kalau buat nangis tuh ngeluarin racun, sama kayak ngeluarin racun lagi. Menangis gak apa-apa, biar perasaan kalian lega, biar nantinya kalian, oh iya aku ngelakuin hal ini tuh gini, berarti salah, tuh berarti aku ngelakuin ini gini gitu kan. Ibaratkan introspeksi diri gitulah buat kedepannya. Kalian kalau misalnya marah sama orang, terus kalian marah-marah gitu aja, atau kalian gimana, lebih baik introspeksi diri aja. Kalau kalian marah ke orang lain bakal marah balik ke kita, kayak gitu. Lebih baik introspeksi. Tapi sih itu tergantung sama diri kalian masing-masing. Kalian pengennya kayak gimana kalau lagi sedih, atau enggak kalian lebih baik curhat sama orang tua kalian atau sama sahabat kalian, supaya beban kalian tuh nggak terlalu berat. Jadi supaya diri kaliannya juga enak, ya, ngerti kan? Jadi kedepannya kalian mau gimana kalau misalnya kalian emosi apapun itu yang keluar, kalian mau ngelakuin apa? Coba, mau emosi, marah, sedih atau apapun, kesel atau apapun itu, tapi nggak ngerugiin orang lain dan nggak ngerugiin diri kalian sendiri. Ngopi. Coba dari kamu, suaranya agak pelan ya. Disantain aja. Santai Apa? santai. Coba lebih keras. Disantuy. Oke, Santai, di bawah santai. santai saja. Iya. Oleh Fajar, Menenangkan diri. menenangkan dirinya dengan cara apa? Ngopi. Ngopi. Oke. Kamu Bunga, dengan cara apa? Belajar menulis. Oke, menulis, bagus. Biasanya kalau nulis tuh nanti kedepannya kalau bisa kamu bisa ngarang, bisa bikin novel, kamu bisa nerbitin, bisa ke penerbit, bisa nerbitin buku. Kamu main apa? Main kan banyak. Main sama teman, ngobrol sama keluarga. Oke, kita tarik kesimpulan ya. Coba dari kamu, tadi kita membahas apa aja? Emosi, jenis-jenis emosi, cara mengatasi emosi. Oke, dari kamu? Tentang emosi. Oke, Mana uangnya? jenis Jenis emosi. terus, Yang mana? emosi, terus Ya. cara Cara mengatasi emosi. Baik dari kamu. Pengertian, Emosi, cara mengatasi emosi, terus jenis-jenis emosi. oke, dari kamu terakhir. Mengatasi emosi, pengertian emosi, jenis-jenis emosi. Kan sekarang kalian udah tahu pengertian emosi itu apa, jenis-jenis emosi itu apa. Jadi kalian nggak hanya tahu emosi itu bukan hanya marah ya, ingat ya, emosi itu bukan hanya marah, tetapi berbagai macam perasaan yang muncul di diri kalian ketika ada orang lain yang merangsang ataupun melihat kejadian atau peristiwa tertentu. Oke? Terus kalian tahu proses terjadinya emosi itu seperti apa. Kalian juga telah menonton video tentang film emosi yaitu Inside Out. Kalian berarti udah mulai paham gimana cara mengatasi. Kalian juga tadi udah menyebutkan kalian kalau misalnya lagi emosi, lagi muncul emosi, kalian selalu gimana. Udah tahu kan? Jadi saya minta kalian untuk terus jalankan aktivitas kalian dengan baik dan benar. Terus semangat menjalani hari-hari kalian.
kalian apa ya, selalu bahagia, karena kebahagiaan itu bukan milik orang lain tapi milik kalian pribadi. Bahagialah, pokoknya berbahagialah, semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Ketika kalian kesal, marah, sedih, ingat aja cara mengatasi emosi itu seperti apa. Misalnya main game ya main game. Misalnya kalian sedih, kalau mau nangis, nangis aja. Ya, rencana kedepannya kalian, kalau misalnya mau nangis, nangis aja. Kalau lagi kesel, ungkapin aja kekesalan kalian itu apa gitu. Oke? Sekian bimbingan kali ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. 여전히